saya akan membahas definisi hiwala. Dari definisi hiwala secara terminologi, berikut disampaikan oleh beberapa definisi. Yang pertama itu ada menurut Hanafiyah. Yang dimaksud hiwala adalah pemindahan tagihan dari tanggung jawab yang berhutang kepada yang lain yang mempunyai tanggung jawab kewajiban pula. Nah, yang kedua itu menurut Syed Sabiq, yang dimana hiwala merupakan pemindahan utang dari tanggung jawab muhil menjadi tanggungan muhal alih. Yang ketiga itu ada menurut Al-Jaziri, yang dimana hiwala merupakan pemindahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain. Yang keempat itu ada menurut Taqiyuddin, yang dimana hiwala merupakan pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain. Nah, selanjutnya itu ada dasar hukum hiwala. Dasar hukum diperbolehkannya hiwala adalah hadis riwayat Bukhari yang memiliki arti menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya atau dihiwalahkan kepada pihak yang mampu, terimalah. Dan pada hakikatnya, transaksi hiwala menurut Hanabilah adalah transaksi irfaq atau memberi manfaat. Namun, menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Safiyah, hiwalah adalah pengecualian dalam transaksi jual beli, yaitu menjual utang dengan utang. Dalam sebuah transaksi atau perbuatan seseorang dalam Islam harus dilandasi dengan sumber-sumber hukum Islam agar dapat mengetahui transaksi atau perbuatan yang kita lakukan melanggar hukum Islam atau tidak. Nah, begitu juga dengan transaksi hiwalah ini. Untuk mengetahui kebolehannya harus dilihat di mana sumber-sumber hukum Islam yang menyebutkan di Al-Quran, di hadis, di ijma, dan qiyas. Rukun dan syarat hiwalah. Nah, menurut Hanafiyah bahwa rukun hiwalah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yang dilakukan antara yang menghiwalahkan dengan yang menerima hiwalah. Syarat-syarat hiwalah menurut Hanafiyah dalam Al-Jaziri yaitu yang pertama muhil, yang mana muhil adalah orang yang memindahkan utang, yang mana harus orang yang baligh berakal, maka batal atau tidak sah hiwalah yang dilakukan seorang muhil dalam keadaan gila atau masih kecil. Kemudian muhtal adalah orang yang menerima hiwalah. Muhtal harus orang yang baligh berakal dan tidak sah jika hiwalah dilakukan oleh muhtal yang tidak berakal. Yang ketiga, muhal alaih. Muhal alaih adalah orang yang dihiwalahi juga disyaratkan baligh berakal dan meridhoi. Yang keempat, adanya utang muhil kepada muhal alaih dan utang muhal kepada muhil. Adapun akibat terjadinya hukum hiwala adalah yang pertama, jumhur ulama yang berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar utang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Yang kedua, akad hiwalah yang menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga. Dan yang ketiga, mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya al-hiwalah al-muthalaqah berpendapat bahwa jika akad hiwalah al-muthalaqah terjadi karena kemauan pihak pertama. Nah, adapun penyebab berakhirnya akad hiwalah adalah yang pertama, salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad hiwalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Yang kedua, muhal melunasi hutang yang dialihkan kepada muhal alaih. Yang ketiga, muhal meninggal dunia, sedangkan muhal alaih merupakan ahli waris yang mewarisi harta muhal. Yang keempat,
Muhal alaih menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hiwalah tersebut kepada muhal. Yang kelima, muhal membebaskan muhal alaih dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut. Nah, yang keenam, menurut mazhab Hanafi, hak muhal tidak dapat dipenuhi karena pihak ketiga mengalami pailit atau bangkrut, atau bisa juga karena wafat dalam keadaan bangkrut. Adapun menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, selama akad hiwalah sudah berlaku tetap karena persyaratan sudah dipenuhi, akad hiwalah tidak dapat berakhir dengan alasan pailit. Selanjutnya itu pembagian hiwalah. Yang pertama itu hiwalah hak. Hiwalah ini adalah pemindahan utang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Yang kedua itu hiwalah dain. Hiwalah ini adalah pemindahan utang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dengan hiwalah hak. Pada hakikatnya hiwalah dain sama pengertiannya dengan hiwalah yang telah diterangkan terdahulu. Nah, aplikasi hiwalah dalam perbankan syariah. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melakukan usahanya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenarannya transaksi antara yang memindahkan utang dengan yang berutang. Karena kebutuhan supplier akan dilikuiditas, maka ia meminta bank untuk mengalih piutang. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Nah, kesimpulan dari materi kami ini ialah hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi pemindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, hiwalah adalah pemindahan beban utang dari muhil atau orang yang berutang menjadi tanggungan muhal alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang. Hiwalah mutlakah terjadi jika orang yang berhutang atau orang pertama kepada orang lain atau orang kedua mengalihkan hak pengalihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama.